Selamat pagi Pak Eko. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Jadi begini, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Iya. Jadi saya mau minta waktunya Pak Eko untuk wawancara sebentar Siap. terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi di sini terkait masalah dilema etika dan rujukan moral. Ya. Bagaimana Siap. Pak Eko nanti melakukan keputusan dan langkah-langkah dalam menghadapi sebuah kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya, Gitu. iya. Itu yang saya ingin ketahui agar saya mendapatkan informasi dan pengetahuan bagaimana cara berpikir kepala sekolah terkait kasus-kasus yang ada di sekolah seperti itu Pak tujuannya. Siap. Bisa saya mulai Pak? Bisa. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Oh, ya. Begini. Itu kalau selama ini yang saya lakukan itu saya harus mengetahui apakah itu berhubungan dengan hukum. Kalau memang berhubungan dengan hukum itu jelas ada benar dan salahnya. Tetapi kalau etika logika benar dan antara benar dan benar itu yaitu termasuk etika logika. Tetapi kalau berhubungan dengan hukum itu pasti ada benar dan salahnya. Oh iya. Jadi dibedakan dari adanya hukum, melanggar hukum atau tidaknya Iya, gitu ya Pak? iya Ya? seperti itu. Pasti kalau ada melanggar hukum itu pasti ada benar dan salahnya seperti Iya, itu. baik Pak. Untuk yang pertanyaan selanjutnya ini Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, iya. Kita harus menimbang, kita timbang dulu mana yang benar. Tetapi timbangan itu harus kita identifikasi dulu. Kita harus betul-betul tahu. Jadi kita itu harus betul-betul tahu yang mana yang benar dan yang paling benar itu harus kita memang harus kita timbang-timbang dulu. Seperti itu. Jadi memang harus dikaji dulu ya Pak, Iya. ditimbang dan dikaji. Iya. Oke. Jadi untuk yang pertanyaan selanjutnya ini Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Oh, kalau jika ada kasus seperti itu. Iya, jika ada kasus ya. Yang pertama saya mencari informasi dari beberapa pihak. Tidak mungkin dalam mengambil suatu keputusan itu tidak berdasarkan dengan informasi yang ada. Setelah itu pasti akan saya diskusikan dulu. Ini kan menyangkut agar supaya saya dalam mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Jadi saling menguntungkan. Tapi memang dalam suatu pengambilan keputusan itu ada yang terbaik dan yang baik. Seperti itu. Iya, jadi memang harus dimusyawarahkan dulu Iya, gitu ya Pak ya. didiskusikan dulu, dimusyawarahkan, mencari informasi yang terkait. Tidak serta-merta begitu ada informasi langsung saya telan mentah-mentah, tidak. Iya. Karena kan ada biasanya itu yang langsung diputuskan gitu. Iya. Tapi tidak melalui forum diskusi atau musyawarah. Itu kan termasuk pimpinan yang arogan, tidak seperti itu. Kita harus Baik sekali. Oke Pak, saya lanjutkan ya Pak untuk pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya. Kalau saya lakukan, kita itu harus menganalisis kasus dulu. Kalau kasus sudah dianalisis, kita harus menentukan solusi. Solusinya itu pasti yang saya terapkan adalah mencari yang paling baik. Tetapi tidak keluar dari norma dan aturan yang ada. Itu harus kita jaga juga itu. Meskipun apapun yang terjadi di situ, tetap kita berpacu pada norma dan aturan, terutama perundang-undangan yang berlaku itu harus. Nah, untuk selanjutnya ini Pak, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak ini? Ini sebenarnya hal
yang apa ya, yang agak-agak susah ya, karena pasti dalam mengambil keputusan itu kita mencari yang terbaik. Itu susahnya di situ. Bagaimana kita mencari, semuanya baik, tapi bagaimana kita mencari yang terbaik. Itu yang menjadi apa? Menjadi kendala. Dan yang terbaik itulah tidak merugikan dengan yang lain. Itu karena biar bagaimana ya, kalau kita mengambil keputusan itu indikasinya itu pasti dirugikan, tapi kita bagaimana caranya untuk tidak terjadi seperti itu. Harus sama-sama, istilahnya tidak yang dirugikan sama sekali. Itulah hal yang paling sulit kita menentukan, apa ya, mencari yang terbaik di antara yang baik. Iya. Susah memang Pak ya jadi atasan. Ya begitulah. Untuk yang selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur yang seperti apa? Oh ya, kalau saya selama ini melihat dari permasalahan yang ada, kalau memang masalahnya itu urgen dan harus diputuskan untuk hari itu, kita harus putuskan. Tidak boleh kita apa ya, menunda-nunda itu, karena itu persoalan terlalu urgen. Maksudnya persoalan terlalu berat. Jadi hari itu juga kalau memang harus kita putuskan. Tetapi itu tadi satu, tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan. Itu harus, itu tidak boleh misalkan besok lagi akan akhirnya nanti sesuatu itu akan menyebar dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau urgen memang harus segera diselesaikan. Iya, segera. Nah, kalau seandainya tidak terlalu urgen ini Pak, jadi harus ada langkah-langkah yang lain seperti musyawarah. Iya pasti. Kalau memang sesuatu tidak terlalu urgen, harus memerlukan apa ya, yang saya katakan dari awal, harus memerlukan diskusi, informasi yang akurat, itu akan saya timbang-timbang dan sebagainya. Tetapi kalau yang harus memang betul-betul urgen, itu harus diputuskan hari itu juga, seperti itu. Sesuai dengan masalahnya. Iya, tetapi ingat ya, tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian ini Pak, soal selanjutnya yang ketujuh. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, ya banyak. Kalau saya selama ini ya melibatkan semua warga Civitas Akademi, melibatkan semua warga sekolah. Tidak serta-merta saya harus begini, sekolah harus begini, kemauan saya tidak boleh. Seorang pimpinan harus melibatkan beberapa faktor yang ada. Seperti itu, supaya kenapa keputusan itu nanti akan dijalankan oleh warga masyarakat, warga sekolah juga. Seperti itu. Kalau saya harus paksakan harus seperti ini, tidak bisa juga. Jadi saya harus melibatkan semua warga sekolah. Setiap warga sekolah di sini harus kita libatkan, baik guru dan lain sebagainya. Yang jelas semua Civitas Akademika. Jadi semua warga sekolah dilibatkan ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini Pak, yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika yang sudah ada? Kalau yang saya alami nih ya, kayaknya bukan saya menyombongkan diri, tidak. Artinya kayak sekarang kita harus lebih bijaksana. Jadi saya rasa ini kayak apa ya? Dalam suatu pengambil keputusan itu memang harus kita harus ya bijaksana lah. Jadi selama ini saya alami kayaknya, tapi saya tidak menyombongkan diri. Saya lebih bijaksana dalam hal untuk mengatasi masalah, menganalisis masalah dan sebagainya. Itulah yang saya rasakan sekarang. Tapi saya kurang paham kalau yang lain ya. Yang jelas selama saya di sini, karena saya libatkan semua warga masyarakat, saya perundang-undangan yang berlaku, jadi kita akan lebih lebih bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Lebih bijaksana. Iya memang Pak ya. Jadi harus memang banyak pengalaman. Karena kan Pak Eko sudah
pengalamannya sudah banyak Ya, ini di sekolah. 12 tahun dari awal sekolah. Alhamdulillah 12 tahun. Iya, makanya tuh saya harus belajar ini dari Pak Siap, Eka. siap, siap, Iya. iya. Iya, begitu saja sih Pak. Siap. Untuk hari ini wawancaranya saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Iya, iya. Mengganggu waktunya. Enggak Iya. ada masalah. Iya, Selamat Pak. bekerja Ibu. Semoga Iya. sukses. Makasih, Pak. Iya, iya. Oke. Selamat pagi Pak Amsir. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Begini Pak, saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara karena saya ada tugas sebagai calon guru penggerak untuk menanyakan masalah ya bagaimana sih kepala sekolah itu mengambil keputusan di sekolah terkait kasus-kasus dilema etika dan Ya. rujukan moral. Saya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Ya, boleh. Bisa saya mulai Pak? Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama ini Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bagian dari dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya tentunya akan melihat dari sudut pandang yang apa namanya, secara moral dan hukum. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, tapi di dalamnya ada benar dan salah. Tetapi jika itu benar melawan benar, maka termasuk ini termasuk apa namanya dilema etika. Oh iya. Jadi memang dilema etika itu berarti benar dengan benar begitu ya Pak? Iya, iya, iya. Oke. Boleh lanjut ke soal kedua ya Pak ya? Siap. Nah, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya dalam hal ini menimbang secara matang, ya, dengan melakukan identifikasi ya, mana yang paling benar dan keputusan itu tidak merugikan tapi menguntungkan semua pihak. Oh, iya. Berarti memang harus menguntungkan semua Iya. pihak. Jadi yang soal selanjutnya ini Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan sih selama ini dalam mengambil keputusan itu? Terkait langkah-langkah, saya yang pertama saya melihat penyebab permasalahannya apa. Setelah itu kemudian saya meminta informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Ya, selanjutnya ya berdiskusi atau meminta masukan dari pemangku kepentingan. Ya, nah, sebelum mengambil keputusan ya harus menimbang dulu. Oh, Ya. jadi memang harus didiskusikan Ya, dulu ya, diskusinya. gitu ya Pak ya. Oke. Untuk soal selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Saya menganalisis ya, khususnya dalam menentukan solusi. Ya. Tentunya tetap memasukkan norma dan aturan yang berlaku tentunya dan tetap mengedepankan kepentingan. Harus sesuai norma yang berlaku begitu. Ya. Kepentingan umum yang utama. Kepentingan umum. Ya. Untuk soal kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya, saya pikir dilema apa namanya tantangan itu adalah mengambil keputusan yang terbaik. Ya, karena kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan. Ya, seperti itu mungkin tantangan yang kita hadapi. Ya, saya ada ya. Susah memang ya Pak ya, ternyata dalam mengambil keputusan itu. Iya. Ya. Saya mulai lagi ya Pak ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya. Saya pikir tergantung dari masalahnya. Ya. Jika termasuk masalah berat, maka saya harus segera memutuskan dan tetap melihat prosedur serta aturan dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap sesuai dengan prosedur dan Prosedur. kepentingannya ya Pak ya. Kalau terlalu mendesak berarti harus Ya, segera harus diselesaikan. diselesaikan. Ya. Untuk selanjutnya ini Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal mengambil keputusan, saya sering melibatkan warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait dalam ya, menyelesaikan masalah agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi memang harus melibatkan semua warga Ya. sekolah. Karena satu organisasi ya bukan orang per orang. Iya. Baik. Oke. Untuk yang terakhir ini Pak, nah, kalau saya boleh tahu, jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan mengenai pembelajaran apa yang Bapak dapat ambil atau petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika di sekolah sejauh ini? Ya, berbicara masalah pelajaran pengalaman dari saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa permasalahan ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi memang untuk bijaksana itu butuh pengalaman yang lama ya Pak ya, dan harus menimbang banyak kasus begitu. Tidak instan. Iya. Ya Pak, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Terima kasih.